Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik semuanya, dan kita selalu diberi kemudahan rezeki ya, amin. Oke, pada video kali ini saya mau unboxing dan sekalian mau merakit yang saya unboxing ini ya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya beli rak dapur dari toko Orange, biasa langganan saya ya teman-teman, karena banyak banget promonya, diskonnya, gratisannya, sehingga ini tuh saya kemarin meskipun lumayan berat barangnya, saya tetap beli dari online Shopee. Nah, ini bentuknya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi ini nanti bisa dibuat untuk tempat rice cooker atau mungkin blender atau mungkin cooker, bisa ditaruh di sini ya. Oven juga bisa. Karena berat dari raknya ini sendiri tuh kurang lebih 20 kiloan, sehingga insya Allah akan mampu untuk menampung beban-beban yang lumayan berat seperti peralatan dapur kita saat disimpan di rak sini ya teman-teman. Nah, ini untuk rangkanya tuh terbuat dari bahan baja yang sangat kokoh dan finishingnya juga sangat diperhatikan. Kemudian ini kita dapat perintilan-perintilan untuk merakitnya, ada obeng-obeng dan paku-paku sama pegangan raknya. Jangan lupa dicek ya teman-teman, di panduan bukunya itu ada yang pakunya berapa, bautnya berapa, ukuran berapa, itu ada berapa, semuanya tertulis di bukunya. Jadi jangan lupa dicek terlebih dahulu sebelum melakukan proses merakit ya. Dan ada obengnya juga yang membuat kita bisa lebih gercep ya, karena kita tidak perlu mencari obeng khusus di rumah. Terus untuk bahan kayunya ini terbuat dari bahan MDF yang lumayan tebal, udah anti air, anti gores, mampu menahan panas juga. Terus di bagian pinggir-pinggirnya ini tuh ada nomor-nomornya ya teman-teman, yang membuat kita jadi lebih mudah untuk proses merakitnya nanti. Yang bagian belakangnya warnanya tuh kemerahan, merah-merah seperti ini, jadi sangat bagus ya teman-teman, tidak terlalu cerah. Dan ini udah dikelompokkan sama suami, Masya Allah. Tadinya tuh cuman saya buka aja, kemudian dikelompokkan sama suami agar lebih mudah saat proses merakitnya seperti ini. Nah, ini kemarin yang pertama kali dirakit suami tuh yang bagian bawah terlebih dahulu ya teman-teman, agar nantinya saat mau merakit ke atas-atasnya itu bisa lebih mudah. Dan ini juga menyesuaikan dengan urutan yang ada di buku panduannya ya, langkah-langkahnya yang pertama kali yang harus dikerjakan tuh yang mana, karena ini menurut saya tuh lumayan rumit. Jadi teman-teman kalau mau merakit sendiri harus benar-benar teliti, harus sering-sering melihat buku seperti ini ya, ditaruh di atas, di bawah, di samping, sambil dilihat sambil mengerjakan. Nah, ini alhamdulillah yang bagian bawah tuh sudah mau selesai. Jadi yang bagian bawah ini tuh kayak lemari gitu ya teman-teman, untuk tempat penyimpanan yang tertutup, misal buat tempat lauk atau mungkin bahan-bahan perdapuran yang harus disimpan suhu ruang, bisa ditaruh di bagian bawah agar lebih aman. Dan ini ada tutupnya, ini adalah penutupnya untuk yang bagian bawah ya, ada pegangannya juga. Ini sangat rekomen banget, saya suka banget sih dengan adanya lemari ini. Jadi ini tuh saya mesennya pre-order ya, jadi saya menunggu kurang lebih 7 hari baru dikirim. Setelah beberapa lama tuh saya mau check out, tapi barang tidak ready. Begitu ready saya tuh langsung check out meskipun pre-order. Untuk teman-teman sendiri bagaimana? Apakah lebih suka dengan rak yang seperti ini atau ditaruh di rak yang tertutup semua, atau mungkin malah lebih suka dengan adanya kitchen set nih? Cuman kembali lagi sesuai selera ya teman-teman, dan sesuai dengan budget kita. Mungkin kalau budgetnya ada lebih-lebih, bisalah kita beli dengan yang kitchen set sekalian. Cuman untuk yang budget minimalis seperti saya, untuk sementara beli yang seperti ini sangat membantu banget ya teman-teman. Warnanya juga cantik, warna kayu-kayu seperti ini. Jadi sesuai dengan yang baru tren-tren sekarang ya, warna-warna kayu, warna-warna estetik gitu.
Nah, ini untuk bagian lacinya, jadi ada dua bagian yang tertutup ya, bagian lemari bawah sama bagian laci yang ada di tengah-tengah seperti ini. Ini nanti dipasang di tengah ya teman-teman. Dan ini tuh lacinya nggak begitu besar, tapi cukup untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur, bisa ditaruh di laci ya. Dan untuk rangkanya ini juga sangat bagus banget. Dia terbuat dari bahan baja ya, yang sangat kokoh, warnanya juga cantik putih. Tapi saat proses merakitnya teman-teman perlu kehati-hatian yang lebih khusus ya, karena ujungnya ini lumayan tajam kalau mengenai kulit kita, sehingga kalau misal kita nggak hati-hati biasanya bisa kena, itu bisa agak lumayan terganggu dengan kulit kita. Nah, ini alhamdulillah udah selesai pemasangan rangka yang bagian bawah, jadi tinggal masukkan si lacinya terlebih dahulu bagian tengah seperti ini. Jangan lupa dipaskan, disesuaikan, dikencangkan baut-bautnya. Kemudian untuk yang bagian bawah ini juga tinggal dimasukkan aja seperti ini sambil dikasih baut-baut ya, paku-paku baut-baut untuk lebih kencang. Pokoknya kalau beli barang online itu kita harus siap banget dengan keriwahan, keribetan di rumah ya teman-teman. Tapi beda halnya kalau misal kita beli di offline, itu pasti sudah asal bawa, asal taruh di tempat di rumah. Tapi kalau beli online ini kita harus bisa merakit sendiri dan kita harus meluangkan waktu. Tapi emang harganya jauh lebih murah daripada kita beli di offline ya teman-teman. Nah, ini untuk yang bagian atasnya, dia ruangan terbuka ya, seperti ini. Jadi tidak ada tutup-tutupnya, bisa langsung ditempel-tempelkan seperti ini. Tapi juga harus menyesuaikan, harus lihat-lihat di bukunya juga ya teman-teman, karena kalau ada kesalahan sedikit nanti pasti dia mengulang dan atau mungkin malah jadi tidak kencang, tidak erat. Jadi emang kita harus sering-sering melihat buku panduannya. Nah, untuk teman-teman bunda-bunda semuanya, tim mana nih? Tim beli online atau tim beli offline agar tidak ribet? Kalau tim online berarti sama dengan saya, kaum online yang cari harga lebih hemat ya teman-teman. Tapi semua kembali lagi ke pilihan masing-masing ya. Kalau nggak mau ribet dan ada uang lebih ya emang lebih baik beli offline aja, karena kita tidak perlu repot-repot di rumah ketika barang udah datang. Oke, kembali lagi ke proses rakit-merakitnya ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah mau selesai, udah tinggal yang bagian belakang. Jadi di bagian belakang raknya ini tuh ada simbol X-nya seperti ini ya. Mungkin bertujuan agar raknya bisa lebih cantik dan untuk menampung atau menahan beban-beban yang ada di raknya ini juga. Alhamdulillah udah selesai. Ini raknya tuh harganya 500 ribuan ya teman-teman. Kalau misal teman-teman beli di live ada potongannya juga, tapi untuk sekarang kayaknya belum ready lagi. Bisa dicek di deskripsi saya ya teman-teman untuk linknya. Kemudian setelah selesai memasang rakit-merakit rak, karena sudah lumayan lapar, udah sore juga, akhirnya saya mau masak yang simple-simple aja. Nah, ini di kulkas tuh ada saikoro beef ya teman-teman, karena suami ketagihan makan saikoro yang dari kapan hari teman saya tuh ada yang masak saikoro ini dan katanya enak banget. Akhirnya minta masaklah di rumah lagi. Is okay, akhirnya saya beli ya teman-teman. Ini harganya tuh 90.000, dapat 500 gram, tapi dagingnya enak banget. Saat udah dimasak dan udah dimakan itu di mulut dia langsung lumer, langsung hancur, sehingga tidak perlu lama-lama mengunyah. Si saikoronya ini udah kerasa rasanya enak banget. Dan ini mau saya masak saus teriyaki saikoro teriyaki. Apalah itu ya teman-teman. Ini saya marinasi terlebih dahulu sama teriyaki. Saya diamkan beberapa menit, tapi sebelumnya diaduk-aduk dulu, diratakan semuanya sampai semua bagian saikoronya ini tercampur, terlumuri dengan teriyaki ya, agar nanti rasanya bisa nampol, meresap ke dalam. Nah, ini udah selesai, tinggal kita diamkan selama beberapa menit baru nanti langsung kita masak ya.
Setelah kurang lebih 20 menit, kemudian ini langsung dimasak sama suami ya teman-teman, karena saya belum pernah masak saikoro. Jadi saya minta tolong diajarin terlebih dahulu bagaimana cara masaknya. Takutnya nanti tidak sesuai dengan keinginan suami dan ada kekeliruan saat masak saikoro. Ya udah, saya mengantisipasi itu semua. Jadinya yang masak suami aja. Dan ternyata tadi di awal cuma dikasih blue band aja sedikit, jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena nanti tuh si saikoronya ini udah mengeluarkan minyak sendiri. Jadi kalau kebanyakan nanti malah dia kayak terlalu berminyak, dan jangan terlalu sering diaduk-aduk juga. Nah ini udah jadi, dan suami tuh kebanyakan ngasih blue band katanya, jadi terlalu banyak minyaknya seperti ini. Tapi is okay, tetap bisa dimakan sebagai kuah juga ya Indonesia. Nah ini udah jadi, udah tinggal dituang aja seperti ini teman-teman, dan dimakan sama nasi hangat. Harusnya ada sayurannya ya, mungkin dikasih buncis atau dikasih selada pasti lebih enak. Tapi karena di rumah baru nggak ada, ya udah makan saikoro sama nasi aja. Masya Allah ini udah enak banget ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya, semoga bisa menghibur, bermanfaat, dan nonton video saya selanjutnya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.